Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari program studi ekonomi syariah yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Devi Evrilia dan teman saya Wahyudi. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan wawancara kami kemarin di BMT Asalam di Lubuk Seberuk. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Resiko Bank Syariah. Baik, yang pertama yaitu sejarah tentang BMT Asalam. Nah, awal mulanya didirikan BMT Asalam ini dari rekan-rekan kita, yaitu dari alumni Stai Asidikiyah ya, yang berawal dari tahun 2016, yaitu pertama beranggotakan dengan jumlah 25 orang. Nah, BMT Asalam ini terletak di Lubuk Seberuk, yang sekarang alhamdulillah udah mencapai dengan 700, kurang lebih 700 nasabah. Nah, di BMT Asalam ini melayani jasanya itu ada 2. Yang pertama itu pembiayaan dan tabungan. Nah, di sini kan tabungan Asalam itu adalah tabungan harian yang bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, kan tabungan barang di BMT Asalam ini ada 2, yaitu tabungan Idul Adha dan Idul Fitri. Ada juga tabungan pendidikan dan tabungan haji ataupun umroh. Nah, maksudnya itu tabungan haji atau umroh itu kan bukan berarti BMT ini menyalurkan langsung ke travelnya ya. Bukan, itu karena sangat rumit. Nah, mereka ini cuma misalnya menabung untuk sangunya atau uang jajan di jalan gitu. Nah, misalnya tuh ada juga tabungan kurban, itu kan 1 tahun. Nah, kalau nasabah mau kurban kambing itu kan misalnya harga kambing misalnya 3,5 juta. Nah, berarti 1 tahun itu dibagi 5 juta itu per bulan, jadi hasilnya berapa gitu ya. Jadi terserah nasabah itu mau nabung harian atau bulanan, itu terserah nasabahnya. Selanjutnya ya, mengenai produk deposito yang ada di BMT Asalam, itu berapa jumlah nominal yang ditawarkan. Nah, deposito di BMT Asalam ini minimal 5 juta ya, itu 1 per nama, atau lebih juga boleh, bisa. Nah, untuk 1 akad itu jangka waktunya minimal 6 bulan. Nah, di BMT Asalam ini akadnya itu menggunakan akad mudorobah insanah, yang artinya itu kerjasama pemilik usaha dan itu pengelola modal. Selanjutnya itu manfaat dari BMT Asalam itu apa ya? Nah, kita akan menjelaskan tentang sedikit. Nah, manfaatnya itu kita tidak deposito atau tabungan itu tidak dikenakan biaya. Administrasi ini adalah salah satu keuntungannya atau manfaatnya tadi ya. Kalau tabungan itu kan biasanya pasti dapat bagi hasil. Nah, kalau sama seperti deposito ini ada sama kayak ada marginnya. Kalau di bank bunga itu kan. Nah, kalau di BMT Asalam ini bagi hasilnya itu 1% per bulan. Nah, jadi selama 6 bulan itu ya 6% bagi hasilnya. Selanjutnya syarat untuk untuk nabung di BMT Asalam nih ya. Syaratnya itu ya harus ada uangnya jelas lah dan KTP. Nah, kalaupun kita langsung ada itu, kita langsung dibuatkan akad dan tabungannya. Dan untuk dari luar daerah itu bisa menabung di BMT Asalam itu bisa. Selanjutnya pengelolaan dana itu akan disalurkan
ke mana gitu ya. Nah, dari tabungan-tabungan tersebut tuh akan disalurkan ke pembiayaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Wahyudi. Terima kasih Mbak Devi untuk waktunya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil penelitian kami bersama Ibu Mega di BMT Asalam Lubuk Seberuk. Kemudian pertanyaan yang kami ajukan selanjutnya yaitu mengenai syarat dan juga ketentuan yang harus diketahui oleh calon nasabah ketika ingin menggunakan produk deposito itu sendiri. Ternyata syarat yang ditawarkan cukup mudah sekali, yaitu hanya 2 persyaratan. Yang pertama ada KTP. KTP di sini digunakan untuk membuat akun ataupun buku tabungan deposito itu sendiri. Yang kedua ada uang deposito. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Devi tadi, untuk jumlah minimal uang deposito yaitu 5 juta, maksimal tak terbatas. Kemudian setelah membuat buku tabungan itu sendiri, calon nasabah untuk tabungan deposito ini dipersilakan untuk memilih jangka waktu untuk deposito sendiri, yaitu ada 6 bulan, 10 bulan, atau 1 tahun. Kemudian pertanyaan yang kami lontarkan selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan dana deposito sendiri disalurkan ke kemana. Untuk dana deposito ataupun juga produk deposito sendiri, uangnya dikelola ataupun disalurkan kepada produk pembiayaan seperti produk pembiayaan murabahah. Selanjutnya kami bertanya mengenai sistem ataupun juga sistem yang dipakai pihak BMT untuk mengelola ataupun juga pengawasan kepada dana deposito sendiri. Ternyata pada BMT Asalam Lubuk Seberuk sudah menggunakan sistem berbasis Microsoft Excel yang sudah diproses ataupun juga di program khusus untuk koperasi ataupun juga BMT seperti itu. Kemudian kami bertanya lagi untuk risiko ataupun juga adakah kendala yang pernah dialami oleh pihak BMT Asalam itu sendiri mengenai pengelolaan dana deposito itu sendiri. Menurut penuturan dari Bu Mega selaku manajer dari BMT Asalam Lubuk Seberuk, dahulu pernah terjadi risiko operasional ataupun juga dalam bentuk sistemnya itu sendiri, yaitu sistem yang error. Pada saat itu sistem mengalami error ataupun juga yang seharusnya margin didapat oleh nasabah dari deposito 5 juta dalam jangka 6 bulan itu 300.000. Namun pada sistem ataupun pada Microsoft Excel itu sendiri, uang yang didapat nasabah kurang dari 300.000, yaitu 200.000 sekian seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menangani risiko tersebut? Itu yang pertama adalah mengevaluasi ataupun juga mencari tahu titik masalah di mana seperti itu. Kenapa kok bisa mengalami error ataupun juga margin yang didapatkan oleh nasabah itu kurang dari 300.000. Setelah diketahui titik masalahnya yaitu pada sistem yang error itu tadi, pihak BMT langsung cekatan untuk menangani dan juga memperbarui sistem itu sendiri agar tidak ada terjadi lagi kejadian yang sama seperti itu. Yang kedua adalah di risiko kredit. Mengapa risiko kredit dapat mempengaruhi risiko investasi dalam bentuk deposito ini? Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dana deposito ini disalurkan ke produk pembiayaan murabahah seperti itu. Ketika produk pembiayaan ini mengalami kemacetan dari nasabah ataupun juga nasabah tidak mampu membayar kembali uang pinjaman dari produk pembiayaan ini, tentu saja akan mengakibatkan kerugian pada uang deposito atau pada BMT karena jumlah pembiayaan itu cukup besar sekali ataupun juga minimal tadi ada beberapa juta, juga khususnya dari produk murabahah.
pasti dapat mengganggu stabilitas keuangan ataupun juga permodalan di BMT Salam itu sendiri. Jadi dari resiko kredit ini sendiri, apa penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT? Menurut penuturan dari Ibu Mega, beliau menjawab bahwa ketika ada kredit yang macet, langkah yang pertama adalah dari kantor BMT Salam akan mencari tahu kenapa nasabah ini mengalami kemacetan ataupun tidak mampu membayar kembali uang bulanan, uang pinjaman yang ia terima, gitu. Kemudian setelah mencari tahu itu sendiri, nasabah dipanggil ke kantor untuk lebih jelasnya, untuk ditanya lagi kenapa kredit ini bisa macet. Apakah semisal ada gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu ataupun adanya hama seperti itu, dan pihak BMT mencari solusi dengan mufakat bersama. Seperti ditanya lagi untuk 1 bulannya mampu membayar berapa, seperti itu. Semisal dulunya 500.000 per bulan, kemudian nasabah hanya mampu membayar 300.000 per bulan, maka kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan, seperti itu. Yang seharusnya waktu itu 500.000 selama 1 tahun, ini menjadi 300.000, namun jangka waktunya ditambah, seperti itu. Dari risiko-risiko tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa risiko yang mempengaruhi adanya risiko investasi dalam bentuk deposito di BMT Salam Subur ini ada 2 hal, yaitu ada risiko operasional mengenai sistem yang error tadi, dan yang kedua ada risiko kredit, yaitu mengenai kredit yang macet. Kemudian mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau pengucapan, kami selaku kelompok 11, yaitu saya sendiri Wahyudi dan juga rekan saya tadi Mbak Devi Afrilia, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih untuk pihak BMT Salam yang sudah mempersilahkan kami untuk melakukan penelitian di instansi beliau. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.